Baik anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, Pak mohon izin untuk melepas masker. Apa kabar hari ini? Sehat. Sebelum kita mulai, kita doa oleh silakan. Yuk siap berat. Sebelum mulai belajar marilah kita berdoa. Berdoa menurut ajaran masing-masing dimulai. Selesai. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, dan tentu saja hari ini adalah kita akan belajar tentang sejarah. Kita akan belajar tentang sejarah. Sambil menunggu, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah. Saya senang kalau semuanya masuk seperti ini. Berarti ada semangat untuk berubah, ada semangat untuk belajar. Baik, judulnya adalah mari kita mengulik tentang Orde Baru. Mari mengulik Orde Baru, kita ulik-ulik Orde Baru. Apa itu Orde Baru dan sebagainya. Pada pertemuan hari ini kita akan masih melanjutkan pertemuan sebelumnya. Konten sadarnya 3.11 mengevaluasi dan seterusnya bisa terjadi. Saya kemudian tujuan belajarnya adalah melalui penelusuran gambar peserta didik dapat mengevaluasi perkembangan lingkungan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan mempresentasikannya dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi dalam 3 jam pelajaran ke depan kita akan bermain-main, kita akan belajar sejarah dengan metode ini. Tentunya di sana sudah ada kata penelusuran dan Orde Baru. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Orde Baru itu rentangannya dari 1965, 66, 67 sampai 1990. Mungkin kalian bertanya-tanya adalah kenapa kok start Orde Baru itu 65, 66 atau 67? Kira-kira mana yang benar? Atau kok pimplan ya sepertinya 65, 66, 67? Oke. Mengapa 65, 66, 67? Dasar 1965. Sejarawan menyebutkan 1965 adalah terjadinya penculikan dan pembunuhan beberapa pimpinan angkatan darat, atau kita di kemudian hari kita mengenalnya dengan G30S PKI 1965. Dasar 1966 start dari Orde Baru adalah terbitnya surat perintah 11 Maret yang menguatkan posisi Pak Harto dalam mengambil langkah taktis. Surat perintah 11 Maret. Ini dasar yang kedua. Yang ketiga, kenapa 1967? 1967 TAP MPRS nomor 3367 berisi mencabut mandat Presiden Soekarno, kemudian menguatkan posisi Pak Harto dengan diangkat sebagai pejabat presiden. Ketiga argumen ini sama-sama kuat. Terserah kita mau ambil sudut pandang yang mana. Mau ambil sudut pandang dari awal mula terjadinya G30S PKI 1965, atau terbitnya surat perintah 11 Maret, atau munculnya TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Terserah kita startnya. Sementara kalau berakhirnya Orde Baru, kita semua paham bahwa 1998 dengan pengunduran diri Pak Harto. Itu oke, ini materi sebelumnya. Berikutnya perhatikan gambar. Karena di tujuan pembelajaran adalah penelusuran gambar, maka tentu saja kita akan bermain-main dengan gambar. Perhatikan gambar. Oke, gambar apakah ini? Gambar apakah? Poster, sihir, apa lagi? Majalah. Oke, dari gambar ini informasi selain poster, majalah, dan sihir, informasi apa lagi yang bisa digali? Ada tulisan, ada gambar, ada
ada tulisan balapan, balapan, gitu ya. Apalagi kira-kira melihat dari gambar seperti ini, kira-kira ini terbit tahun berapa ya? Muncul tahun berapa kayak gambar? Kalau warnanya buram-buram itu biasanya 80-90-an. 80-90-an. Nah ini memang terpercaya ya Pak Solin sebagai ahli di gambar memang ya. Keren. Yuk, coba Andika, sudah kaya dan kalah. 80 ke bawah. 80 ke bawah. Oke, kalau ada website-nya kemungkinan besar sudah hampir ke era modern, Pak. Nah, ini kan website penerbit. Oh, ini diabaikan saja ini. Bagus, tapi bagus. Itu bagian dari ketelitian. Bagus. Oke. Dalam bulan 80 ya sepedanya. Ya sepedanya, sepeda lama ya. Iya sepeda. Sepertinya banyak di parkiran model sepeda. Teman saya ada. Iya. Saya ada. CB. Iya. Kalau harganya ada, Pak. Nah, itu Pak di atas sudah ada. Kelihatan. Wah, luar biasa. 200 lebih, saya belum tahu. 200 rupiah majalah, harganya 200 rupiah. Kira-kira tahun berapa ya? 80-an itu ya. 80-an. Wah, ada satu. 81. Kok tahu? Kita Ada di lapangan sendiri. Ada itu tanggal 7 Maret 1991 harganya 200 rupiah. Akhirnya ditemukan. Dari gambar seperti ini ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari. Mulai dari kapan itu terjadi dan kemudian jenis apa poster yang ditempel atau apa ini. Kemudian bahkan dari analisis dari model sepeda motornya, ternyata bisa ya kita mengulik masalah itu berdasarkan informasi. Yang paling penting adalah gambar apa majalah ini terbit 7 Maret 1981. Artinya itu zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru. Harganya, yang menarik, harganya adalah 200 rupiah. Kalau sekarang mungkin tidak dapat 200 rupiah, kita ke toko membawa uang 200 rupiah, kira-kira dapat apa anak-anak? Permen ya, separuh kayaknya. Kalau di Maret itu 500 dapat 2. Parkiran nggak cukup ya. Jadi ternyata ada perubahan. Seperti yang tertera pada tujuan. Pada tujuan kita akan melakukan penelusuran gambar. Hal yang tadi telah kita lakukan itu adalah apa yang akan kita lakukan dalam 3 jam ke depan. Lanjut. Iya. Baik. Tantangan kalian untuk hari ini, tantangan 91 adalah gambar berbicara. Gambar caranya sangat-sangat gampang. Caranya sangat-sangat gampang. Kita akan mengulik orde baru dari sebuah gambar. Kita akan mengulik orde baru dari sebuah gambar. Kita akan melihat orde baru dari sisi yang berbeda. Kalau sebelumnya kalian mungkin melihat atau mendengar orde baru atau dari sisi politik, kita akan lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini adalah langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk belajar sejarah hari ini. Dimulai dari silakan setelah kalian mengamati gambar, silakan buat pertanyaan-pertanyaan fokus pada sejarah ekonomi. Kita tidak akan berbicara tentang politik, kita tidak akan berbicara tentang suksesi kekuasaan, kita tidak akan berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan pemerintahan, tidak, tapi dia akan melihat dari sejarah ekonomi. Kalaupun terpaksa kita melihat dari sudut pandang pemerintahan, maka fokusnya adalah kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi. Gali informasi setelah kalian membuat pertanyaan-pertanyaan, gali informasi
Kemudian silakan interpretasikan. Interpretasi itu adalah kita menafsirkan, kita membuat belum ke kesimpulan, kita masih menafsirkan. Oh ternyata begini. Kemudian komunikasikan, silakan diskusikan dengan teman kalian. Kira-kira ini sudah benar atau tidak. Kemudian yang kita lakukan adalah buat kesimpulan dan presentasikan. Ya, Pak, hanya seperti itulah caranya. Oke, ya, sudah siap ya? Siap? Oke, dua gambar inilah yang harus kalian amati. Dua gambar inilah yang harus kalian amati dan cermati agar lebih baik, agar lebih pas untuk melihat di zoom dan lain sebagainya. Kalau di sini yang ini diamnya bisa di zoom in zoom out, silakan kalian akses scan barcode, silakan scan barcode. Kalau di HP kalian belum ada aplikasi scan barcode, silakan download melalui Play Store, sangat gampang dan aplikasinya juga hanya beberapa KB. Jadi sangat mudah. Silakan. Sudah, saya bisa mengakses. Oke. Sudah bisa mengakses. Silakan. Bawa HP Bapak. Bawa HP, oke lah. Kalau tidak bawa HP sesuai dengan langkah yang di sana, silakan ditulis di balik pertanyaan-pertanyaannya ya. Berdasarkan gambar ini. Tidak masalah tidak bawa HP. Yang penting adalah kemauan untuk belajar. Baik. Waktu untuk mengerjakan ini 20 menit maksimal. 20 menit maksimal. Fleksibel. Terlihat jelas ya? Ini gambar apa ya? Gambar mobil, gambar sepeda. Cara untuk mengulik. Silahkan kalian amati dua gambar ini. Minimal gunakan 5W plus 1. Bapak lupa bahwa spidol, ada spidol plus, bisa tidak? Jadi minimal pertanyaan berkaitan dengan 5W plus 1A. Minimal ini sudah. Mulai dari kapan, dari apa dulu, kemudian when, where, who, kemudian why, kemudian how. Standar. Oke, progresnya sampai kemana? Bisa pakai ini. Kalau sudah ada pertanyaan,
informasi bisa menggunakan internet. Kemudian silakan dijawab sendiri pertanyaannya. Pertanyaannya satu ya Pak. Satu tidak masalah, dua tidak masalah, tiga, empat, lima, terserah kalian. Bebas. Nah, fokusnya adalah sejarah ekonomi. Gambar apa yang berkaitan dengan ekonomi, silakan itu yang dijadikan pertanyaan. Sama dengan gambar yang pertama tadi ada kendaraan ya. Gambar pertama tadi nenek naik sepeda, lalu lain sepeda motor dan mobil. Gitu ya. Nah, karena saya melihat di SMK Sumber itu banyak pecinta sepeda motor yang penting, motor tua, motor lawas, klasik. Yang seperti ini, yang model seperti ini banyak. Ini banyak. Kayaknya juga banyak yang ikut klub. Sejarah dulu. Kemarin ikut anniversary ya. Saya ikut ya. Saya lihat di postingan. Sudah Pak, nomor satu. Sudah ya? Oke, baik, kita lanjut ke berikutnya. Komunikasikan kita sedikit ingin mendengar, saling mendengar. Mungkin nanti ada saran atau masukan, pertanyaan plus jawaban silakan dibacakan mulai dari Anda. Pertanyaannya apa? Kalau pembuatan dari sepeda maupun mobil. Dari ini, ya, pembuatan dari tahun ini atau pembuatan dari iklan ini? Dari semuanya. Dari semuanya ya, saya kira sudah diketahui. Ini kira-kira tahun berapa? 77 Pak. 77. Kemudian yang satunya 74 Pak. 74 tahun itu. Ya, oke. Kalau saya lebih ke nilai tukar uangnya. Nilai tukar uang bagus di sini. Zaman sekarang dengan zaman itu apa begitu ya? Saya juga mungkin nggak tahu jawabannya benar atau enggak. Apa karena krisis moneter itu? Kemarin kan kita bicara tentang apa yang itu pertanyaan, tapi jawaban saya juga jawabannya berupa pertanyaan lagi. Iya, nggak apa-apa. Itu pertanyaan, jawaban berupa pertanyaan, nanti berupa pertanyaan nggak masalah. Zakat? Ini saya ke mobil ini Pak. Kayaknya kenapa beli antara Pak ini? Kalau nggak saya lihat kok Molina yang paling murah. Ini ya paling murah siapa gitu ya? Biasanya kan lebih tangguh ya, lebih bagus, lebih kokoh daripada Datsun kok. Lebih murah, kenapa murah? Ya, 1 juta ya sebenarnya. Ya, 1.860.000 ya. Yang lain 2 juta, 1 juta. Sudah diketahui kenapa sudah murah? Belum, itu nanti dicari. Ya, silakan bisa bertanya ke teman, atau mungkin buat kalian dulu pernah punya ini. Gimana? Tapi kemungkinan ada silakan. Karena Molina ini merek mobil yang tidak terlalu terkenal. Molina, ya. Mungkin sama kayak di zaman kalau kita bicara dengan zaman sekarang, kan banyak mobil-mobil yang tidak terkenal, mobilnya begitu. Sampai itu ya, yang di bawah itu ya, lebih elegan yang di atas. Yang di atas dulu ya, karena yang di atas itu kayak dengannya apa? Betawi ya, itu
disangka dengan itu adiknya. Bukan dengan kelompoknya itu kayak rocker ya. Kalau mungkin dia kekuatan mesin juga. Oke, kekuatan mesin lebih besar dari itu masih mungkin. Bagus. Hanya satu yang perlu diingat. Ketika kita belajar sejarah, maka persepsi kita harus seakan-akan berada di zaman tersebut. Harus berada seakan-akan di zaman tersebut. Kalau ini tahun 1774 atau 70-an, maka bayangan kita harus di tahun itu. Nanti ketika kalian mencari jawabannya, kalian harus mindset atau pikiran kalian harus berada di era tersebut. Jangan pernah membandingkan dengan sekarang. Itu hal yang dilarang dalam sejarah. Ya, Hal yang dilarang. Jangan. Suasana dulu dengan suasana sekarang berbeda. Mobilnya tidak keren. Itu ukuran sekarang. Ya. Tapi untuk ukuran waktu itu, ingat, yang namanya sedan, itu adalah mobil mewah. Pada zamannya. Kemudian ini adalah jenisnya MPV waktu itu. Mungkin ya, waktu tahun 70-an ini setara dengan sekarang Xenia Avanza. Jadi sama-sama seperti kacang itu banyak lah. Tidak ada masanya. Iya, berjaya pada masa itu karena Kijang itu kan kerja sama Indonesia dan Jepang. Wah, Kijang itu Pak, ada yang mengatakan gitu. Kerja sama Indonesia dengan Jepang. Ya, sekarang selesai. Kijang atau Kijang Kerja sama Indonesia. Kijang kerja sama Jepang. Ini beredar luas. Hanya apakah benar atau tidak? Apa hanya cocokologi? Tapi banyak yang mengatakan itu disertai dengan foto-foto ketika penandatanganan pembuatan Kijang. Ini ada yang bahas. Motor ini mahal sekarang. Jangan dibedakan dengan sekarang. Tidak boleh. Ada cara. Kalau ini berkaitan dengan harga atau nilai, ada cara agar kita tidak terjebak dengan dikotomi dulu 200 ya, sekarang kok sudah menjadi 3.000. Caranya bagaimana? Bandingkan dengan yang paling aman adalah bandingkan dengan harga emas. Jadi bandingkan dengan harga emas. Silakan kalian telusuri harga emas di tahun tersebut. Ini sebagai ilustrasi ya, untuk menunjukkan apakah 1 juta, 2 juta, 36.000, 31.000 itu murah atau mahal untuk ukuran tahun itu. Untuk ukuran tahun kita bandingkan. Hasil penelusuran di tahun 2004 harga emas itu berkisar di 2.000. 2.000 harga emas per gram. Kita ambil yang sepeda motor aja yang 23.000. Kalau kita bandingkan harga kendaraan dengan dengan emas, maka 23.000 dibagi 2.000. Berapa ya? 11 gram. 11 gram. Mahal ya, 11 gram. Untuk mengetahui berapakah nilai 23.000 tahun 1774 ke nilai sekarang, maka 11 gram kali nilai emas sekarang, harga sekarang 900 harga kemarin. Ya. 960 atau berapa? 900 itulah kita lihatkan. Sama. Sudah 9 oh gitu Pak ya. Iya Pak. Maka dari itu sudah tahu ya, sangat mahal ternyata. 23.000 tahun itu, tahun 74 itu setara sekarang 99. Sangat-sangat mahal. Maka dari itu di tahun
tahun 74, 77 kendaraan ini masuk barang mewah. Oh, hanya orang-orang kaya yang bisa menaiki sepeda motor, bahkan atau berkereta. Bayangkan kalau mobil 23.000 aja harga sekarang sih apalagi mobil yang 1 juta. Oke. Nah, silakan itu dilengkapi pertanyaan-pertanyaan disusun lagi, kemudian silakan cari jawabannya. Kemudian langkahnya juga presentasikan. Presentasinya tidak sekarang, tapi dengan menggunakan 3 cara kalian presentasi. Yang pertama, boleh berupa video pendek TikTok atau IG, model TikTok atau IG. Boleh presentasi tertulis berupa deskripsi 5W+1A. Boleh presentasi berupa rekaman suara saja. Pilih salah satu yang menurut kalian paling nyaman. Yang mana? Kemudian silakan upload di Classroom. Tugasnya kalau ingin hasil maksimal untuk ini, silakan kalian kumpulkan sebelum tenggat waktu. Tenggat waktunya 1 minggu. Pak, setelah 1 minggu apakah masih boleh mengumpulkan? Boleh, hanya ada pengurangan poin. Karena kriteria penilaian untuk kegiatan ini ada 3. Yang pertama, ketepatan waktu. Ini besarnya 40%. Kemudian kesesuaian antara apa yang kalian kerjakan dengan instruksi. Ini besarnya 40%. Dan yang terakhir adalah estetika, unsur keindahan, besarnya 20%. Kalau kalian terlambat melebihi waktu dari tenggat waktu yang ditentukan, maka 40% di kedisiplinan tidak akan tercapai. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin dibahas atau ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, selamat bekerja, selamat belajar sejarah. Kalau ada sesuatu silakan bisa komunikasi dengan Pak Mahfud, baik melalui Classroom, melalui grup KVSC atau melalui WA. Tapi tentu saja kalau melalui WA gunakan cara yang baik dan benar. Itu saja yang bisa Pak Marfi sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, salah tindak. Pak Marfi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.